Mahkamah Konstitusi atau MK secara resmi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu suara parpol 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional. Lalu apa dampak dari keputusan ini terhadap demokrasi Indonesia, terutama pada pemilu 2029 mendatang? Kita bahas bersama dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dan juga mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Enika Maya. Selamat malam Mbak Titi, selamat malam Mbak Enika. Selamat malam, Selamat Mbak Ayu, Mbak malam. Enika, Mas Rizky. Oke, bergabung juga Selamat bersama malam. kami Mas Rizky ya. Ini adalah salah satu penggugat juga dan Mbak Titi sebagai anggota tim pemohon perkara ya. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, setelah 36 kali gugatan presidensial threshold ditolak, akhirnya hari ini dikabulkan. Tanggapan Anda atas putusan MK seperti apa? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi Mahkamah Konstitusi ya, setelah memaksa warga negara, partai politik, pemilih, dan juga organisasi masyarakat sipil berkali-kali datang ke Mahkamah Konstitusi, maka di permohonan yang diajukan oleh Mbak Enika dan kawan-kawan, ini adalah permohonan yang ke-33 yang dibacakan ya, walaupun dari sisi permohonan ini permohonan yang ke-34 begitu. Tetapi kita bersyukur Mahkamah akhirnya kembali kepada jalan konstitusi dan jalan demokrasi yang seharusnya mereka tegakkan. Jadi ini adalah putusan kado bagi seluruh rakyat Indonesia, menguntungkan bagi semua partai politik yang nanti akan menjadi peserta pemilu, menguntungkan seluruh pemilih yang nanti akan memilih di pemilu 2029, dan juga ini memberikan harapan bahwa siapa tahu ke depan Enika, Rizky, dan kawan-kawan itulah yang akan diusung oleh partai politik peserta pemilu untuk menjadi capres dan cawapres. Jadi ini memberikan ruang yang lebih inklusi, yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, lebih aksesibel bagi keragaman pilihan politik melalui pengusungan calon-calon terbaik kader partai politik di Pilpres yang akan datang. Kalau dari sisi argumentasi, terus terang saja, tidak terlalu banyak yang baru dari argumentasi yang diputuskan oleh MK. MK melihat kembali bagaimana original intent proses perubahan Undang-Undang Dasar dan membahas kembali pasal-pasal tentang pencalonan presiden ketika dibahas dan didebatkan di Badan Pekerja MPR ataupun panitia ad hoc MPR, sesuatu yang juga sebenarnya sudah banyak didalilkan oleh pemohon di permohonan sebelum-sebelumnya begitu. Tapi yang membedakan adalah Mahkamah Konstitusi melihat kondisi mutakhir atau kemudian situasi terkini di mana misalnya penolakan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan banyaknya permohonan yang masuk dan itu mengindikasikan bahwa kebijakan ambang batas pencalonan presiden ini adalah kebijakan yang bermasalah. Mahkamah juga mendalilkan bahwa pada praktiknya ambang batas pencalonan presiden hanya menguntungkan partai-partai besar dan menciptakan upaya untuk mendominasi dalam pencalonan sehingga melahirkan keterbatasan pilihan yang menimbulkan polarisasi di masyarakat. Selain memang tidak ada korelasi antara ambang batas pencalonan presiden dengan penguatan sistem presidensil melalui dukungan di parlemen. Jadi saya kira Mahkamah ya kembali kepada esensi menegakkan konstitusi dan demokrasi dan kita apresiasi penuh atas putusan tersebut Mbak Ayu. Baik. Dan apresiasi kepada Mbak Enika dan Mas Rizky tentunya. Nah, ini kita akan tanyakan langsung ke Mbak Enika, Mas Rizky, dan juga rekan-rekan lainnya ya. Apa yang menjadi dasar atau alasan Anda akhirnya mengajukan gugatan perkara presidensial threshold ini ke MK? Apa yang menjadi keresahan Anda? Baik, terima kasih. Dari kami pribadi, kami menganggap ini adalah perjuangan akademik dan juga advokasi konstitusional karena seperti yang kita tahu semua bahwa sejak dulu rezim dari Undang-Undang Pemilu ini selalu dikaitkan dengan bahwa legal standingnya adalah peserta pemilihan umum dalam tanda kutip partai politik. Tapi kemudian muncul putusan 90 yang memperbolehkan nih pemilih untuk kemudian memiliki legal standing dalam menggugat Undang-Undang Pemilu. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pemilih ini adalah subjek dari demokrasi, bukan sekedar objek sebagaimana yang selama ini didalilkan. Selama ini pemilih hanya dianggap sebagai objek. Oh, kita tidak bisa menggugat, yang bisa menggugat hanya partai politik. Terlebih lagi kami
itu anggota dari Komunitas Pemerhati Konstitusi. Ketika kami bersama dengan rekan-rekan kami semua, kami membahas bahwa bagaimana caranya agar kita ini tidak hanya sekedar berdemonstrasi, melakukan demo dan lain-lain, tapi juga kemudian ketika ada forum-forum akademik, pembicaraan-pembicaraan akademik itu bisa kita tuangkan. Nah, kebetulan karena kami ini dari Komunitas Pemerhati Konstitusi merupakan komunitas juga dan ada mosi yang sama yakni presidential threshold pada akhir 2023 itu kami bahas, kami olah. Kajian kami ketika debat itu kami olah. Ketika bulan Februari itu kemudian kami buatlah permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang demikian. Maka alasan kami yang pertama adalah terkait dengan sekarang ini paradigma terkait dengan pemilu itu sudah berubah. Kalau dari DPR, kemudian dari pemerintah legislatif sendiri berkata bahwa ini adalah untuk memperkuat presidensial, rasanya sudah tidak relevan lagi karena pemilu kita sudah pemilu serentak. Begitu. Oke, jadi dari keresahan-keresahan itu akhirnya berangkat dan Anda tidak setuju ya kalau legal standing Anda dipertanyakan ya pada sidang MK itu. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, saya ingin konfirmasi ya. Tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah kado untuk masyarakat Indonesia. Tapi apakah dari putusan MK yang baru saja disahkan hari ini menyebut kapan ini bisa langsung dilaksanakan putusannya? Apakah 2029 sudah pasti ini akan langsung dilaksanakan? Ya, ini Mbak, saya berharap ya, tidak ada yang berupaya mempermalukan atau kemudian mempermainkan hukum. Ini Nika dan Mas Rizky juga pasti paham. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan untuk tingkat pertama dan terakhir. Dia bersifat final ya, diatur di pasal 24C Undang-Undang Dasar kita, dan mengikat untuk semua atau erga omnes. Putusan MK itu memang tidak pernah menyebut misalnya langsung serta-merta berlaku, karena memang begitulah sifat putusan Mahkamah Konstitusi dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi dia serta-merta berlaku setelah diucapkan. Dan biasanya Mahkamah Konstitusi hanya ketika dia ingin menunda suatu pemberlakuan putusan, barulah MK menyebut bahwa putusan itu berlaku untuk tahun 2029. Contohnya, pada putusan nomor 116 tahun 2023, tentang ambang batas parlemen, lalu tentang putusan pemilu serentak, putusan nomor 14 tahun 2013. Jadi penyebutan kapan berlaku itu hanya berlaku untuk penundaan pemberlakuan. Tapi putusan MK dia serta-merta berlaku. Itulah yang disebut dengan putusan yang final dan mengikat, erga omnes mengikat bagi semua. Jadi kita berkaca kembali deh Mbak, pada putusan MK nomor 60 tahun 2024. Tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu kan putusannya juga tidak disebutkan kapan dia berlaku. Tapi kan langsung dipraktikkan di Pilkada serentak 2024. Upaya untuk mendistorsi putusan MK nomor 60 itu kan melahirkan aksi peringatan darurat. Apa iya kekuasaan mau membayar sampai sebegitunya hanya demi misalnya mempelintir putusan MK. Jadi bagi saya jangan dipelintir lagi. Karena putusan MK dalam praktiknya sudah sangat terang benderang, berlaku seketika ketika diucapkan dan mengikat semua atau yang disebut dengan erga omnes. Itu Mbak Ayu. Oke, Mbak Titi, tapi begini, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sepertinya diresahkan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial dan di detik-detik akhir. Pemilu 2029 masih ada 5 tahun lagi. Bagaimana kita bisa menjaga putusan MK ini bisa tetap pada marwahnya? Pertama, putusan ini menguntungkan semua partai politik, tidak ada yang dirugikan. Jadi apakah kemudian koalisi bisa cerai-berai hanya karena putusan MK? Tidak juga. Kan yang membentuk koalisi, soliditas pemerintahan, itu bukan hanya pencalonan presiden, ada banyak faktor lain. Bagian dari pemerintahan, bagian dari kabinet, lalu juga insentif-insentif yang dimiliki sebagai dari kekuatan pemerintahan, itu kan juga dirasakan oleh partai. Jadi jangan terlalu naif lah ya, menganggap ini sebagai ancaman. Yang menjaga putusan ini adalah kita semua. Dan kita belajar dari peringatan darurat bagaimana masyarakat tidak suka dengan distorsi hak politiknya. Masyarakat tidak suka kontroversi. Bagi saya sih ini putusan hadiah, kado, demokrasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Mestinya kita laksanakan dengan sebaiknya, menghindari kontroversi, jangan sampai ada kegaduhan. Apalagi saya yakin ya, Pak Prabowo itu sangat mendengar suara publik. Contohnya soal PPN 12% dan juga kemarin soal RUU Pilkada di tahun 2024.
Jadi ke depan ya mestinya partai politik dan kita semua dan teman-teman media harus berada pada garda depan menjaga putusan MK ini. Baik, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Erika dan juga Mas Rizky. Kalau Anda melihat setelah putusan MK tentang presidensial threshold ini ditetapkan, bagaimana Anda sebagai anak muda melihat dampaknya terhadap demokrasi Indonesia ke depannya? Menurut kami semua, ini adalah hadiah untuk demokrasi dan kemenangan dari demokrasi itu sendiri, Kak. Karena kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat selama ini konstelasi politik itu hanya berfokus pada partai-partai besar. Yang artinya apa? Pilihan-pilihan kita hanya terpolarisasi pada tokoh yang itu-itu saja. Tidak terbayangkan oleh kita suatu saat nanti mungkin akan ada calon presiden tidak dari Pulau Jawa, mungkin akan ada calon presiden dari Timur, mungkin ada calon presiden dengan agama Kristen, mungkin ada calon presiden dari agama Buddha. Kenapa bisa demikian? Karena konstelasi politik terbuka dengan luas. Demokrasi kita akan semakin menguat. Maka saya rasa sebagai anak muda, sebagai generasi Z, sebagai Gen Z ya, kita sendiri akan melihat bahwa ini akan jadi salah satu pintu untuk terbukanya kesempatan untuk terbukanya kesempatan lebih luas lagi. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, Mbak Enika, mungkin Anda nih ya sebagai mahasiswa, ini kan pasti adalah perjuangan yang sangat sulit dan rumit ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa diceritakan tidak apa tantangan dan juga dukungan yang Anda dapatkan? Untuk kami sendiri, untuk tantangannya tentu saja karena kami masih mahasiswa, kami masih mencoba meraba-raba ketika membuat permohonan itu. Dan bisa dilihat ketika kami melakukan sidang pendahuluan, banyak koreksi-koreksi yang kemudian diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan kami mencoba memperbaikinya. Kemudian untuk dukungan-dukungan sendiri, kami mendapat banyak dukungan kebetulan dari kampus kami, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada dosen-dosen kami yang berusaha untuk mengarahkan kami dan terkhusus juga untuk ahli kami, Pak Yanca Rizona dari UGM yang bersedia untuk menjadi ahli kami dalam perkara 62 ini. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, terakhir Mbak, dengan adanya putusan MK hari ini, kita melihat jauh ke depan ke pemilu 2029, sejauh apa ini akan merubah konstelasi pemilu 2029? Yang juga perlu diingat dari putusan 62 ini adalah Mahkamah sebenarnya menitipkan pesan supaya tidak ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan yang membuat keterbatasan pilihan bagi pemilih. Sebenarnya secara implisit Mahkamah meminta atau kemudian memberi pesan kepada pembentuk undang-undang, atur dong supaya tidak ada borong partai, bukan hanya ambang batas minimal yang kan ambang batas minimal sudah dihapuskan oleh MK ya. Ya. Sebenarnya peluang untuk mengatur ambang batas maksimal. Jadi koalisi itu tidak boleh diborong semua. Nah ini sebenarnya menjadi gagasan yang menarik yang dipikirkan oleh partai politik. Termasuk supaya partai itu tidak asal-asalan mencalonkan pasangan calon. Bagaimana mekanisme di internal partai atau mekanisme pencalonan itu betul-betul mengedepankan demokrasi partai, demokrasi internal partai, bukan hanya memberi kesempatan kepada yang punya uang atau popularitas. Jadi pesan-pesan Mahkamah itu harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Yang kedua bagi saya, ini kan jangan sampai dikhawatirkan, oh ini bisa memecah belah konstelasi sehingga kemudian tidak solid dan lain sebagainya. Soliditas itu tidak dibangun hanya karena untuk kepentingan pemilu. Kalau kemudian kepemimpinan seseorang itu mampu menyatukan visi besar dengan dukungan masyarakat yang kuat, yakinlah koalisi itu akan pasti terbangun begitu. Oke. Meskipun partai-partai sejak sekarang pasti akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk 2029. Dan itu wajar-wajar saja. 2029 itu baru akan dimulai 2028 begitu ya. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat partai-partai politik juga untuk kemudian menyiapkan kader terbaiknya. Yakinlah partai juga akan mempertimbangkan soal kemampuan keuangan di dalam proses pemilu, elektabilitas calon, dan prospek koalisi ke depan sebagai basis di dalam mencalonkan atau tidak mencalonkan, bergabung atau tidak bergabung di dalam kontestasi pilpres. Itu yang mestinya juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi partai politik kita dan juga pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo ya, untuk tidak takut atau tidak khawatir atas putusan nomor 62 tahun 2024 ini. Kita kawal bersama ya Mbak putusan ini. Terakhir saya ingin ke Mbak Enika. Mbak Enika, saya ingin tanggapan Anda setelah putusnya perkara nomor 62 ini di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana harapan Anda sebagai
anak muda yang sangat peduli dengan demokrasi ke depannya. Bagaimana harapan Anda terhadap pemimpin bangsa Indonesia ke depannya? Saya berharap semoga kedepannya akan lebih banyak tumbuh ide-ide baru, program-program baru, dan juga pastinya tokoh-tokoh baru. Tidak hanya terfokus pada partai-partai besar, tidak hanya terpolarisasi pada orang yang itu-itu saja, tapi akan muncul kemudian program-program baru dan ide-ide baru. Sebenarnya kalau boleh menyebut ya, sedikit disebutkan adalah kalau kita melihat selama ini bagaimana kemudian cara pemerintah meningkatkan pendapatan negara hanya dari pajak adalah salah satu bukti bahwa pemerintah kita kreatif. Jadi kami harap suatu saat nanti akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang cukup kreatif untuk bagaimana memikirkan langkah-langkah untuk memajukan negara ke depannya tidak hanya melalui cara-cara konvensional, namun juga cara-cara yang lebih modern dan juga inovatif. Demikian Kak, terima kasih. Terima kasih, kita akan jaga roda demokrasi Indonesia ke depannya. Kita berharap memang putusan ini bisa menjadi harapan baru untuk menelurkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkualitas dan juga baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga ada dari penggugat mahasiswa UIN Yogyakarta, ada Mbak Edika dan juga Mas Rizky. Selamat malam rekan-rekan semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam.